Kalau kamu nggak merubah diri kamu sekarang, ada kemungkinan 20 tahun dari sekarang, ya 2045, kamu akan lebih susah dari sekarang. Ya, ini saya ngomong berdasarkan realita aja, karena 20 tahun ke depan ini berbeda dengan 20 tahun ke belakang. Ya, pertumbuhan dari teknologi ini sangat cepat ya, terutama ini AI, di mana ini imbasnya sangat besar terhadap banyak lapangan pekerjaan. Nah, di sini saya akan ngomongin tentang implikasinya apa saja. Jadi mengajak teman-teman di sini berpikir bersama yang harus dilakukan itu apa. Pertama-tama mungkin sebelum kita memikirkan tentang apa yang harus dilakukan, kita bayangin dulu. Tahun 2045 itu kira-kira seperti apa? Caranya gimana? Kita coba pikirin tahun 2000 terhadap sekarang itu bedanya seperti apa. Saya ingat tahun 2000 itu nggak ada yang namanya smartphone ya. Nggak ada yang namanya laptop dipakai oleh semua orang. Nggak ada yang namanya main game di laptop. Semuanya masih pakai PlayStation. Yang masih belinya tuh kotak-kotak konsol, pakainya di TV, semua orang nonton TV. Dengan sekarang itu sebenarnya bedanya jauh sekali. Ya, alangkah baiknya kalau misalnya kita pas tahun 2000 itu bisa ngelihat sekarang. Jadi kalau misalnya saya ngajak kalian untuk ngelihat tahun 2045, itu sama seperti tahun 2000 tuh kita bayangin. Walaupun memang nggak bisa bayangin percis, tapi udah kelihatan gitu. Oh, ternyata sudah ada teknologi laptop. Oh, ternyata sudah ada handphone nih, mulai dikembangkan. Waktu itu mungkin masih Nokia ya. Terus beberapa tahun kemudian muncul BlackBerry, beberapa tahun kemudian muncul smartphone. Itu sebenarnya pelan-pelan lumayan kelihatan ujungnya gimana. Nah, kalau kita bisa melihat ujungnya nanti kira-kira seperti apa, kita bisa prepare. Gitu, kayak misalnya di tahun 2045 kemungkinan besar robot sudah ada di mana-mana. Kita kalau lihat di Amerika, Tesla itu kan sudah bikin robot ya. Jadi Tesla itu sudah bukan lagi perusahaan yang hanya fokus di mobil. Jadi dia sudah masuk ke semua ranah, salah satunya robot. Ya, jadi robot yang akan membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan si Elon Musk aja ada bilang, nanti diprediksi jumlah robot di dunia yang dibutuhkan itu adalah minimal sejumlah manusianya. Karena setiap orang akan butuh satu. Ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya ada benernya juga ya. Kayak misalnya kalau kita di rumah mau butuh asisten rumah tangga, kita butuh supir untuk nyetir mobil, bahkan kalau misalnya kita punya pabrik, kita butuh robot untuk banyak melakukan aktivitas fisik, semuanya bisa digantikan oleh robot. Apalagi dalamnya isinya AI. Ya, kalau kalian di sini ada yang udah pakai ChatGPT, pasti tahu lah ya canggihnya seperti apa. ChatGPT sekarang versi 4, dia akan rilis versi 5 dalam waktu dekat yang dimana ini jauh lebih pintar dari yang sudah ada. Yang sekarang aja udah pintar banget. Ya, saya dalam membangun aplikasi saya, Growin, dan juga aplikasi yang lainnya yang sedang saya bangun, itu saya tektokannya sama ChatGPT. Jadi kalau misalnya lagi bingung tentang strategi, bingung dengan desainnya baiknya seperti apa, pewarnanya seperti apa, itu tanyanya ke ChatGPT. Dan saya yakin teman-teman di sini juga banyak sekali yang tektoknya dengan ChatGPT. Nah, ini udah kebayang. 2045 kemungkinan besar robot udah ada di mana-mana. Ya, terus mobil listrik juga sudah ada di mana-mana. Kalau di China sekarang mungkin mayoritas sudah mobil listrik ya, karena pemerintahnya sudah sangat mendorong. Nah, kalau di Indonesia mungkin 2045 sudah mobil listrik juga mayoritasnya. Terus AI-nya juga sudah sangat canggih. Ya, ada kemungkinan AI itu sudah di level dia bisa berpikir sendiri. Jadi ada sebutannya, namanya itu AGI. Nanti kalian bisa Google ya, kalau AI itu, ya sekarang kita tektok tuh sama AI, tapi kalau AGI itu dia bisa berpikir sendiri, seperti manusia. Bahkan nanti kalau misalnya dia lihat peluang, dia mau bikin perusahaan sendiri, itu bisa, gitu ya. Diprediksi akan seperti itu, gitu. Dan kalau kita lihat di US juga ada founder Uber ya, di mana dia melihat di masa depan kan semuanya sudah pakai robot. Nah, dia bikin satu startup di bidang restoran, di mana dia bikin dapur yang isinya itu semuanya robot. Jadi dari kita order makanan, sampai makanan itu jadi, semuanya diproses oleh robot. Jadi dia mulai dari sisi persiapan makanan, yang dimana dia fokusnya di delivery. Jadi ketika kita order makanan, si ojolnya datang ke dapurnya si Uber, yang dia lagi lakukan pilot project ini, itu langsung ada lockernya, tinggal buka, langsung makanannya udah jadi. Sesuai dengan yang kita pesen. Dan dia bilang suatu saat nanti makanannya bisa dipersonalisasi. Jadi kalau ada orang yang suka sangat spesifik, cabenya mau seberapa banyak, bumbunya mau lebih banyak yang mana, itu benar-benar bisa sangat spesifik karena dikerjakan oleh robot. Dan berangsur, dia bilang dia akan masuk sampai ke belakangnya. Jadi misalnya supply dari dia punya bahan-bahan yang ada di dapurnya dia, itu diambil dari mana? Nah, dia akan robotisasi semuanya. Jadi dari ujung ke ujung, semuanya kualitas bisa dikontrol dan dia bisa konsisten. Dan 24 jam, karena ini robot. Nah, kita kalau melihat ini, ya kita kebayang lah, pasti ini ujungnya memang semuanya akan robot gitu. Bahkan sampai ke luar angkasa. Ya, kalau misalnya kalian mau lihat kira-kira ada startup apa di masa depan, kalian bisa buka Y Combinator, jadi ycombinator.com, cari di situ list perusahaan
yang masuk ke dalam dia punya accelerator. Jadi Y Combinator ini adalah accelerator untuk startup ya. Jadi kalau misalnya kita punya perusahaan, kita mau di boost ya istilahnya dibantu dari sisi network, dari sisi pengetahuan dan lainnya di awal-awal, kita apply ke Y Combinator, nanti mereka saring, mereka interview, kalau misalnya tembus, ya masuk dalam mereka punya program beberapa bulan gitu. Ini banyak sekali yang startup bagus ya, jebolan dari Y Combinator. Makanya saya itu kalau misalnya ada waktu kosong, saya buka Y Combinator bagian perusahaannya untuk lihat-lihat kira-kira perusahaan masa depan tuh apa aja. Karena dari situ kebayang, oh ternyata ada yang ngerjain project luar angkasa. Oh ternyata ada yang ngerjain TikTok untuk makanan. Jadi cara cari makanannya itu nge-swipe video-video makanan, terus pesan dari sana. Terus ada lagi perusahaan yang ngerjain dari bioengineering dan sebagainya. Nah itu kalian kalau misalnya mau lihat-lihat, bisa lihat di situ. Kita bayangin tahun 2045 ini kira-kira seperti apa. Ketika kita sudah bayangin, langkah keduanya baru kita lihat kira-kira pekerjaan apa yang bakal masih ada. Ya kalau misalnya kita lihat secara singkat, misalnya konten kreator ya. Konten kreator itu salah satu yang akan menjadi profesi yang sangat sengit kompetisinya. Karena sekarang kita bisa bikin AI dengan wujud manusia. Apalagi kalau kalian ngikutin berita ya, kalian lihat ByteDance, dia itu sudah launching yang namanya OmniHuman. Jadi ini seperti ChatGPT-nya gitu ya. Dia bisa generate video. Videonya tuh benar-benar percis banget ya. Jadi kalau kalian bandingin dengan yang sudah ada, ya misalnya kalau gambar kan kita pakai Midjourney buat AI. Ataupun kalau misalnya video, ada yang namanya Heygen ya. Kalau kalian mungkin pernah dengar ya, untuk generate video. Ini jauh lebih tajam. Jadi kita kelihatan nih, setiap orang ada kesempatan untuk menjadi content creator ya dengan virtual human itu. Jadi kompetisi dari content creator ini akan semakin sengit, tapi tidak hilang ya. Kalau menurut saya, content creator ini masih bisa hidup asalkan dia punya keunikan, ya asalkan dia punya personal branding yang bagus. Tapi kalau konten kreator yang biasa-biasa doang, itu pasti habis sama AI. Karena AI itu benar-benar sudah mirip seperti manusia. Kalau kita lihat bahkan susah banget dibedain ya. Tambah lama tambah susah dibedain. Apalagi 20 tahun dari sekarang. Terus kita lihat lagi, apalagi ya? Oh ternyata robotik ya. Kalau semuanya sudah pakai robot, ya kemungkinan besar kalau kita sebagai engineering yang terkait dengan robot akan sangat dibutuhkan. Dari mana dibutuhkannya? Ya dari sisi maintenance robot. Robot-robot yang diluncurkan di publik yang nanti mungkin dipakai di rumah sebagai asisten rumah tangga ataupun sebagai delivery, nganterin barang ataupun di jalanan membantu polisi dan lainnya, itu pasti butuh tempat untuk benerin robotnya. Jadi saya rasa di sana nanti akan ada bengkel-bengkel yang bisa benerin robot gitu istilahnya. Jadi nanti kalau posisi orang-orang yang punya pengetahuan tentang robot ya terkait dengan robot, itu akan ada peluang untuk pekerjaan di sana. Tetap ada menurut saya ya. Memang ada orang yang berargumen, nanti yang benerin robotnya juga robot lagi. Tapi menurut saya tetap akan butuh orangnya di ujungnya. Ya kalau misalnya yang benerin robot-robotnya lagi, yang benerin robot yang rusak ini siapa? Belakangnya. Ya robot lagi juga bisa, tapi ujungnya tetap pasti ada orang yang benerin robotnya. Jadi pengetahuan tentang robot itu akan satu pasti akan oke ya. Kemudian untuk mulai bisnis. Nah, ini akan jauh lebih mudah, terutama untuk bisnis yang sifatnya digital ya, kalau kita bikin aplikasi. Kenapa? Karena lambat laun ini akan ada titik di mana kita nggak perlu coding lagi buat bikin aplikasi. Kalau saya sekarang kan bikin aplikasi Growin ini ada timnya ya, tim yang nge-coding, front end, back end, terus nanti harus koordinasi dulu sebelum aplikasinya di-deploy. Nah, nanti di satu titik akan ada, nanti suatu saat akan ada titik di mana kita hanya kasih perintah aja ke AI, dia bisa bikin aplikasinya untuk kita. Itu yang diprediksi oleh banyak petinggi perusahaan di Amerika. Jadi di titik itu, orang-orang akan bisa membuat aplikasi dengan mudah. Jadi entry barrier untuk memulai bisnis software, terutama aplikasi ya, itu akan menjadi sangat rendah. Jadi nanti pertarungannya adalah dari sisi marketingnya ya, mungkin ya. Dan kalau misalnya bikin aplikasi yang simple, itu semua orang akan bisa bikin. Gitu, itu akan terbuka kesempatannya. Jadi kalau misalnya kalian punya pengetahuan bisnis dan ingin mulai bisnis dari sisi aplikasi, menurut saya nanti peluangnya akan terbuka dalam 20 tahun. Kemudian dari sisi karir ya, kalau misalnya kita berkarir levelnya itu masih administratif, ya kita hanya input-input aja, kemudian kita juga terima telepon untuk customer service gitu ya. Ini semuanya akan digantikan oleh AI. Ini mungkin dalam 5 tahun ya, tapi dalam 20 tahun ya, 2045 saya cukup yakin semuanya akan bisa digantikan 100% oleh robot dan AI. Ya termasuk yang pekerjaan fisik yang sangat basic. Jadi implikasinya apa? Kita kalau bekerja, kalau bisa kita sampai di level manager ataupun lebih. Karena menurut saya yang levelnya manajerial ataupun yang lebih, yang butuh lebih berpikir gitu ya, dari sisi manusianya, itu tetap ada kemungkinan masih dibutuhkan.
Walaupun banyak orang berargumen, itu juga bisa digantikan karena AI kan juga sudah semakin pintar. Tapi menurut saya itu masih ada peluang kalau misalnya kita levelnya nggak rendah-rendah banget. Makanya dari sekarang ya kejarin gitu ya. Buas untuk menambah ilmu. Kalau dari sisi karir, ya kejarin. Kita jangan sampai ya 5 tahun, 10 tahun lagi masih di posisi sama. Kita harus sudah di level manajerial, sudah di level yang lebih tinggi lagi. Terus kalau dari sisi bisnis ya buas menambah ilmu bisnis. Supaya nanti ketika opportunity-nya datang, ya kita bisa mulai bisnis gitu ya. Kalau misalnya kalian di sini ada yang belum punya bisnis, mau mulai bisnis, ya tadi kan saya sudah sebutkan ya, entry barrier dari memulai bisnis aplikasi software itu akan turun. Karena kita tinggal ngomong doang, kita tahu produknya mau bikin apa, itu langsung dibikinin gitu. Jadi dari sekarang buas-buaslah menambah ilmu. Nah, kalau kalian memang tertarik ya buat nambah ribuan ilmu teknis bisnis, kalian bisa cek aplikasi yang sedang saya bangun, namanya Growin. Di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis dari berbagai bidang dari praktisi. Itu benar-benar dikurasi ya. Jadi kalau misalnya ada satu webinar 2 jam tentang legalitas, misalnya tentang kepailitan, itu dikurasi, distruktur, itu jadi cuma sekitar 40 menit dalam bentuk short video, semuanya poin-poin pentingnya doang gitu. Dan di sana bisa konsultasi tertulis, bisa networking dengan member dalam komunitas, dan ada template dokumen siap pakai. Tapi anyway, kalau misalnya kalian ngerasa, oh nggak mau bayar lah, saya maunya di internet aja, di YouTube bisa juga, nggak apa-apa. Ya di YouTube juga bisa cari-cari aja. Tapi memang kalau di YouTube ataupun di source-source yang ada di luar, akan butuh waktu ya buat nyarinya, buat milahnya, milih yang mana yang lebih baik kita dengar, yang enggak gitu. Nah, kemudian selanjutnya dari sisi menebak ya, sebenarnya kita nggak bisa benar-benar menebak, oh 2045 ada pekerjaan ini. Masih kira-kira. Ya bahkan di tahun 2000, kalau misalnya kita balik ke tahun 2000, kita nggak kebayang kalau ada yang namanya content creator ya, bikin konten, dapat endorsement, ya kemudian kita bikinin konten buat brandnya gitu. Nah, itu kan nggak kebayang di tahun 2000. Nah, sama dengan sekarang terhadap tahun 2045. Pasti ada aja yang nggak kebayang. Ya sekarang sih, ya kayak tadi saya bilang ya, oh ada robot, oh konten kreator lebih susah, oh kemudian bikin aplikasi jauh lebih mudah, karena nanti kita tinggal kasih tahu ke AI untuk bikin, dia bisa bikinin. Tapi pasti ada yang nggak ketebak sama kita. Nah, gimana supaya kita makin deket ke 2045, makin bisa nebak? Karena nanti kan 2045 kita makin tua ya. Gimana? Ya kita harus pelajari AI. Makanya saya ngajak teman-teman untuk belajar AI. Nggak usah bayar, gratis kok, semuanya di YouTube ada kok. Ya, contohnya apa? Misalnya ChatGPT. ChatGPT paling dasar lah ya. Mungkin teman-teman di sini semua udah pakai. Explore ChatGPT ini bisa sejauh apa? Oh, ada yang pro, ada yang bisa research. Bisa sedalam apa researchnya? Tes. Kita harus ada pengalamannya, jangan cuma tahu doang. Bener-bener tes. Oh, ternyata ChatGPT bisa bantu mikir. Mikirnya sedalam apa? Oh, ternyata kalau kita kasih tabel, dia bisa bantu analisa tabelnya. Oh, kalau kita kasih laporan keuangan perusahaan yang kita download dari internet, dia bisa analisa. Sampai seperti itu, tes. Ya jadi kalian bisa punya referensi berpikir, oh ini tuh sejauh ini loh kemungkinannya. Kemudian cobain juga yang lain, misalnya Midjourney buat generate gambar. Walaupun ChatGPT bisa generate gambar, ada yang namanya Midjourney nih, bisa lebih bagus generate gambarnya. Coba juga. Oh, sejauh apa ya bisa generate gambarnya. Kemudian ada yang namanya Pika ya untuk video. Kemudian ada juga yang namanya Opus Clip. Ya, Opus Clip itu, jadi kalau misalnya saya ngomong kayak begini nih, saya upload video saya ngomong kayak begini 20 menit, saya taruh di websitenya, itu dia bisa potong-potong. Dia cari titik-titik yang berguna. Jadi dari 20 menit saya ngomong, ini ada 5 nih, bagus nih. Kayaknya bisa ngehook nih. Dia bikinin short videonya, download, short videonya langsung ada subtitlenya, kita review, langsung kita publish di internet. Jadi dia membuat konten kreator menjadi sangat efisien. Yang tadinya harus nyari sendiri, dengar sendiri, edit sendiri, yaitu cuma 1 kali klik, 5 menit langsung bisa publikasi. Jadi nggak perlu ada yang namanya editor di dalam timnya gitu. Kemudian apalagi misalnya ada Eleven Labs. Nah, ini salah satu yang saya juga pakai ya. Eleven Labs ini buat suara. Jadi kalau misalnya kita mau dubbing suara dengan bahasa yang lain, atau misalnya kita lagi ngomong suaranya nggak bagus gitu ya, itu tinggal ke sana, suaranya bisa langsung level studio. Ya, selevel studio kualitas suaranya yang tadinya sangat berisik gitu. Ini jauh lebih bagus dari semua aplikasi yang lain untuk saat ini ya. Tapi nanti mungkin ke depannya yang lain juga akan mulai ngejar. Kemudian ada yang namanya Heygen. Heygen itu bisa bikin apa? Bisa bikin virtual human. Jadi kalau misalnya kita ada satu konten ya, kita ingin majukan orang lain, ya kita tinggal pakai Heygen aja. Orang lain ngomongin yang kita ketik-ketik. Mungkin di Instagram atau TikTok kalian juga pernah lihat ya, kayak misalnya Cristiano Ronaldo ngomong bahasa Indonesia. Nah, itu juga pakai AI itu. Nah, kalian harus sampai di titik itu menurut saya. Ya, supaya apa? Supaya semakin dekat kita ke 2045, kita bisa bayangin kira-kira nih apa nih yang nanti akan muncul peluang untuk kerja ataupun bisnisnya yang bisa kita tangkep ya. Karena nggak mungkin kita sekarang nggak belajar apa-apa, nanti 2030, 2035 baru kita belajar. Karena sangat banyak sekali. Ini saya tiap bulan atau tiap 2 bulan aja itu selalu ada sesuatu yang baru yang saya coba pelajari. Supaya saya bisa keep up sama trennya. Karena ini kan teknologi cepat sekali. Dalam, saya rasa 5 tahun terakhir ya, sampai nanti
20 tahun ke depan, itu akan banyak sekali teknologi-teknologi baru yang kalau misalnya kita nggak belajar, nanti ya kita itu akan seperti kita dengan kakek nenek kita. Ya, kita lihat kakek nenek kita kan nggak bisa pakai handphone gitu, susah-susah banget ya. Dia nggak ngerti apa itu Google, dia nggak ngerti gimana internet bekerja, cara connect ke router gimana, pulsa habis aja kadang dia nggak bisa ngisi sendiri gitu. Nah, kita akan bisa seperti itu. Ya, karena yang muda-muda sekarang, saya cukup yakin mereka ngejarnya gampang. Kita kalau sudah di umur 20 ke atas, 30 ke atas tuh harus agresif juga supaya nanti mendekati 2045 balik lagi kita bisa lihat peluangnya apa. Ini sampai dengan anak IT ya. Saya di tim Growin ini, saya juga infoin ke tim internal kalau misalnya harus juga peka terhadap AI. Ya, di dalam ranah IT juga ada yang namanya kursor. Ya, misalnya dia coding nih ya, dia punya coding ada kesalahan. Itu bisa di-upload, dianalisa codingnya. Oh, ini codingnya nih kurang bagus nih di sini. Yang bagus nih seperti apa. Bisa membantu banget di sekarang. Jadi, apapun karirnya kalian, bahkan kalau kalian pebisnis ya, kalian harus buas dalam mengeksplorasi nih AI ada apa aja. Nggak harus berbayar, ngambil course AI, nggak harus di YouTube aja, Google aja. Ada kok banyak orang bikin konten, oh AI ada ini. Terus kita tinggal sendiri manual aja cari, oh AI itu bisa sejauh ini ya, gitu. Ya, jadi ya kita harus berdampingan sama AI. Dan iya, sebagai penutup ya, jangan anggap remeh ya, yang saya ngomongin di sini, karena memang ini benar ya, karena 20 tahun ke depan akan sangat cepat sekali pertumbuhannya. Nanti kalian mungkin tahun 2045 lihat video ini baru, oh iya, ngerasa gitu kayak, oh bener juga ya yang dibilangin si Pak Win nih di tahun 2025 nih. Nah, jangan anggap remeh, jadi kalian benar-benar eksekusi ya apa yang saya sampaikan di sini karena waktu nggak bisa balik, ya nanti kalian kalau di belakang baru belajar gitu akan lebih susah dibandingkan kalau belajarnya dari sekarang gitu ya. Jadi tanamkan urgensi itu dalam diri kalian untuk supaya bisa menangkap semua peluang yang akan ada gitu mendekati ke 2045 ya di usia ketika kita sudah tua. Semoga berguna ya.